Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan pertama kita, Pak ya. Iya. Jadi ini adalah podcast pertama perdana. Podcast penyuluhan agama perdana di mana di masa pandemi seperti ini, betul. kegiatan penyuluhan juga sedikit terganggu. Karena susah untuk mengumpulkan massa di masa PPKM seperti ini. Gitu. Jadi untuk sobat religi dan juga sobat Bimas Islam dimanapun kalian berada, kita akan menyaksikan podcast tentang pernikahan nih Pak sebenarnya. Pernikahan. Yeah. Sebelum itu bumper dulu. Jadi kita langsung masuk aja nih ke intinya. Iya. Jadi apa Pak ya? Silahkan jenengan perkenalkan diri. Oh iya. Terima kasih. Tadi namanya sahabat religi. Iya, sahabat religi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Kenalkan, nama saya Arif Mukhlisin. Saya adalah penyuluh, salah satu penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Hari ini kita kepengen tadi ngobrol sama teman kita, host kita yang sudah kondang. View-nya banyak sekali kayaknya. Jadi ini adalah sebelumnya kita perkenalkan sedikit juga. Jadi ini adalah media penyuluhan baru ya Pak. Betul. Jadi untuk kaum milenial Gen Z itu bisa dengan mudah mengakses penyuluhan agama dengan lebih instan dimanapun kapanpun. Betul. Dari HP-nya, dari laptopnya, seperti itu. Jadi kita langsung ke pertanyaan saja. Iya. Jadi kan ibaratnya usia menikah nih Pak. Kita yang dari Gen Z itu kelahiran 95 sampai dengan 2010 itu sudah mulai memasuki nih usia untuk pernikahan. Jadi apa sih Pak arti penting pernikahan menurut agama? Iya, betul. Kalau kita lihat sebenarnya nikah itu kan hampir semua agama, hampir semua budaya, ataupun apa ya, bangsa, suku bangsa kan semua ada di situ. Cuma hanya satu perbedaannya, mungkin caranya yang berbeda dengan yang ada di masing-masing agama, masing-masing budaya. Tapi prinsipnya bahwa pernikahan itu semuanya adalah sunatullah yang harus dilakukan oleh manusia. Rasulullah mengatakan kalau seandainya orang nggak mau menikah, pemuda yang nggak mau nikah ya kayak Mas Albi nih, ya kayak hostnya nih, nggak mau nikah berarti kan dia bukan kategori umat saya itu kan, umat Rasulullah. Makanya penting sekali bahwa nikah itu adalah salah satu tuntunan dari Rasulullah untuk membedakan dia itu umat Islam atau bukan kan di situ salah satunya kan. Ya oleh sebab itu makanya kalau kita ngomong masalah nikah, ya tadi di situ bahwa semua itu adalah sebuah tuntunan, semua budaya. Makanya kan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kan tetap ada namanya pernikahan sebaik kata di situ. Tapi ya apa Pak ya dalam artian kalau dalam agama pernikahan itu berarti wajib Pak ya hukumnya? Wajib, ada beberapa hukum sih bisa kata wajib. Tapi kalau bagi yang sudah mampu, sudah mempunyai keinginan, ada mampu lahir dan batin, itu suatu kewajiban untuk menikah. Suatu kewajiban. Bahkan kalau nggak salah saya pernah dengar ayat kalau Tuhan itu menciptakan kita berpasang-pasang. Betul, iya. Jadi Allah itu memang menciptakan manusia berpasang-pasang, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Semua sudah dijodohkan kan. Sudah ada. Jadi Mas Albi ini saya nggak tahu apakah belum ketemu jodohnya atau memang belum lahir jodohnya. Masih kira-kira mempersiapkan Pak. Masih dalam proses mempersiapkan. Mempersiapkan. Tapi prinsipnya bahwa Allah sudah menyiapkan kita mulai dari alam kandungan, jodoh kita, maut kita, rezeki kita, Allah sudah menjodohkan sebenarnya. Tinggal mungkin kita bagaimana mencari aja, menemukan ini. Mungkin tinggal kita mencari di mana kan gitu. Kalau kita mencari di pinggir jalan, mencarinya di mall-mall, mungkin ketemunya juga berbeda. Tapi kalau kita mungkin bermunajat malam hari, ya Allah tunjukkan jodoh saya itu siapa ya Allah, baru kita. Berarti ikhtiar sama tawakalnya harus seimbang Pak ya? Seimbang lah. Tidak cuma tawakal aja Pak ya? Mau kemana malam mingguan? Saya mau ke mall cari istri. Itu gue gak ketemu nanti.
kita ketemu ya. Siap. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atau kebalik 19. Nomor 16 tahun 2019 ya? Iya. Itu kan usia menikah sudah ditingkatkan nih. Betul. Kita menjadi umur 19 tahun. 19 tahun. Nah, untuk menurut agama sendiri, apakah ada sih Pak diatur minimal menikah itu berapa? Batasan usia berapa gitu ya? Iya, baik. Sebenarnya undang-undang itu kan berganti ya. Ada perkembangan. Awal kita tahun 74 itu undang-undang kita untuk yang laki-laki 19, yang putri kalau nggak salah 16 tahun. Iya. Itu kemudian dilihat mungkin dengan perkembangan zaman yang begitu cepat gini, akhirnya ada pemerintah membuat dengan DPR memutuskan bahwa usia pernikahan adalah 19 tahun, baik putra maupun putri. Kalau kita lihat dari kacamata teman-teman di KB itu beda lagi. Usia 21 sama 20. Benar, 21 nggih. Kalau BKKBN biasanya 21 nggih. Untuk BKKBN itu 21 sama 26. Itu kalau kacamata dari mungkin dari segi persiapan mental, kesehatan, fisik dan sebagainya itu dari kacamata KB itu ada 21 dan 26. Tapi kalau kita yang terbaru setelah itu adalah 19 tahun putra, 19 tahun putri. Itu pun kemarin aja usia nikah 16 sama 19 saja kalau kita lihat banyak yang mengajukan dispensasi. Iya, di bawahnya itu Pak ya. Iya, artinya masih belum cukup usia sebenarnya. Nah ini dinaikkan ya, semoga aja lah nanti ini sebagai tanda sesuatu yang baik untuk meningkatkan kualitas generasi kita. Kalau kita lihat dari segi agama, pendapat para ulama fuqaha, ulama fikih itu macam-macam, ya kan? Ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 15 tahun. Itu ada beberapa pendapat imam mazhab 4 itu ada beberapa pendapat ya. Tapi kalau kita lihat dari situ rata-rata interval antara 15 sampai dengan 19 tahun. 15 sampai 19. Itu yang saya baca. Jadi interval antara 15 sampai 19 tahun. Mungkin yang undang-undang yang baru ini adalah yang pertama berdasarkan para ahli fuqaha, ahli fikih, ahli hukum Islam. Kemudian yang kedua juga dilihat dari perkembangan zaman ini. Tapi kalau dari segi agama sendiri yang paling utama adalah boleh nikah itu ada ketika sudah akil balik. Nah, akil balik itu adalah yang cara menghitungnya bermacam-macam. Tapi kalau bagi yang sudah kesepakatan di awal, mungkin kita tinggal melangkah. Makanya finansial juga perlu. Tapi ingat bukan segala-galanya. Karena prinsip saya orang bujang, pemuda yang bujang itu jarang yang kaya. Iya. Bener sih. Jarang yang kaya. Tapi kalau sudah menikah, saya yakin pasti kaya. Minimal punya tempat tinggal. Nah, itu yang kita alami. Saya dulu belum juga sama. Sampai istri sudah, jadi nggak usah bekerja buat saya nafkahi begitu. Kayaknya pemikiran kita sama Pak. Mungkin semacam itulah. Makanya Mas, oke, mental tetap, kemudian finansial tetap. Tetapi yang lebih dari lagi adalah persiapan batiniah kita hubungkan bahwa semua yang kita lakukan ini kita landasi dengan ibadah. Saya melakukan sunnah nikah ini adalah kepengen masa sunnah Rasulullah. Saya nikah ini kepengen untuk berpikir generasi yang sesuai dengan syariat Islam, generasi yang unggul, yang berkualitas, kan di situ. Makanya kembali lagi semua itu tetap kembali ke dasar awal, yaitu niat kita berumah tangga. Apakah hanya nafsu rumah tangga kita, apakah karena kita malu, sudah tua, sudah berumur, atau kita nikah karena biar dianggap sudah sempurna. Oh iya, jadi misalkan ibaratnya kita sendiri merasakan masih belum siap nih Pak ya. Iya. Cuman pengen dilihat orang. Ada seperti itu. Ada. Oh, sudah nikah, yang cowok ganteng, yang cewek cantik misal. Itu kan hanya perhatian semua aja sebenarnya kan. Jadi kayak nikah dibuat balapan Pak ya. Balapan. Atau mungkin sekarang apa ya istilahnya yang lagi ngetren itu? Settingan gitu ya. Mungkin semacam itu. Settingan mungkin semacam itu kan maksudnya.
Makanya kembali ke awal lagi, niatkan semuanya kembali kepada Allah. Kita nikah, kita berumah tangga untuk anak kita, insya Allah semua akan kita dapatkan. Kalau kita sudah niat ibadah, nanti kita mendapatkan keluarga, anak-anak yang soleh-solehah, rezeki yang banyak, insya Allah semacam itu. Jadi ini tadi juga sudah menjawab pertanyaan ketiga sebenarnya Pak. Oh iya, gimana? Kan pertanyaan ketiga itu saya punya pertanyaan tentang persiapan nih Gen Z. Kan saya masuk dalam Gen Z Pak ya. Oh gitu ya. Iya, saya Gen Z kan. Saya kira-kira generasi apa ini ya? Milenial mungkin Pak. Jadi Gen Z itu dari tahun 95 sampai dengan 2010. Iya betul. Otomatis kan dalam artian kita usia-usia yang akan menuju ke pernikahan. Betul. Kalau menurut percakapan kita tadi, untuk persiapannya yang pasti dari segi finansial harus siap. Betul. Dari segi mental harus siap. siap. Dari segi batin. Terutama kita yang laki-laki yang akan menjadi sebuah imam dalam rumah tangga. Itu. Jangan sampai nanti ketika tahu anaknya nangis gak bisa gendong, gak bisa akhirnya bingung, ikut tangis juga kan repot. Itu kalau nggak salah namanya sindrom baby blues. Oh semacam itu ya. Iya. Lo sudah mempelajari kayaknya nih. Kan ini lagi mempersiapkan ke arah sana. Kayaknya udah nanti saya tambah satu lagi bukunya. Siap. Mau baca nanti ya. Iya. Jadi apakah sebuah kewajiban sih Pak, kalau misalkan kita akan menikah itu Pak ya, kita harus punya rumah dulu kan? Itu juga mungkin sebuah pertanyaan dari Gen Z sekarang ya ibaratnya. Betul iya. Ketika kita sudah mempunyai pemikiran nanti kalau saya mau nikah, sebelum saya nikah saya harus rumah dulu, kendaraan dulu, kemudian pekerjaan dulu. Saya kira itu suatu hal yang terlalu jauh lah. Minimal pekerjaan yang matang dulu untuk yang keluarga itu. Kenapa? Nanti ada suatu kebanggaan ketika Mas Albi nikah, ya kan? Ketika nikah kemudian cari bareng-bareng dengan pasangannya, ngumpulkan sedikit demi sedikit, nabung bareng-bareng, kemudian buat rumah bareng-bareng, beli kendaraan bareng-bareng. Saya kan ada sebuah kebanggaan. Wah, ini hasil kami. Tapi ketika hanya salah satu ya pasangan yang laki-laki misalnya sudah nyaman semuanya, yang perempuan mungkin tinggal masuk aja, mungkin dia akan berpikir beda lagi dengan yang pertama. Iya, mungkin dia akan merasa ini bukan karya hasil saya kan gitu ya. Walaupun mungkin dari segi hukum, maksud ini saya mahar buat sampean, mahar buat istri saya. Boleh, sesuatu boleh juga. Tetapi ketika mencari bareng-bareng itu nikmatnya insya Allah lebih berbeda dengan kalau sudah disiapkan secara matang. Benar. Sensasinya berbeda. Itu mungkin semacam itu Mas Robi ya. Jadi kalau setahu saya itu malah kalau sebelum nikah kalau udah kayak gitu Pak, otomatis nanti akan ada surat perjanjian pernikahan kalau nggak salah. Saya pikir tidak perlu Kak. Nggak perlu terlalu jauh seperti itu. Iya, nggak perlu jauh. Karena apa? Saya ini orang yang sebenarnya tidak begitu suka dengan seperti itu. Kenapa? Nanti kan berarti kalau sudah ada seperti itu kan, maaf, secara otak kita yang paling dalam, yang paling kecil ada sebuah pemikiran. Nanti ketika ada permasalahan tengah jalan, bubarnya rumah tangga misal, oh ini milik ini milik ini dan sebagainya. Nah inilah yang kita jaga. Kan kita nggak kepingin nikah itu hanya sekali seumur hidup, hanya satu yang memisahkan, alam maut kan gitu kan Mas ya. Alam maut. Makanya kalau sudah seperti itu jangan ada ini pemikiran sekecil apapun. Nanti kalau misal saya kumpulkan uang banyak, saya kumpulkan materi banyak, ketika berumah tangga ternyata istri ada pisah furqah ya, pisah di situ. Kalau pisah nanti kan ini jadi gonok gini dan sebagainya. Nah inilah yang menurut saya kurang pas menurut saya. Walaupun juga boleh orang pisah dalam rumah tangga itu kan juga boleh kan. Iya, tapi kan setahu saya itu hal yang paling dibenci oleh Rasulullah. Tapi cuma perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Oke, jadi lanjut ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Mungkin dari Pak Arif yang sudah pernah melaksanakan pernikahan nih Pak. Tips nih buat saya yang akan menuju. Tips buat yang mungkin sudah mantap akan menikah dan mungkin yang belum dapat jodoh nih Pak. Dan apakah ada misalkan upaya-upaya seperti doa-doa tertentu atau ibadah khusus seperti sholat hajat atau apa untuk mereka yang mungkin masih belum dipertemukan dengan jodohnya?
kita ngomong masalah jodoh itu rahasia, misteri ya, rahasia. Makanya kalau kita hanya melihat ada wanita cantik saya pengen nikahinya, itu saya kira itu bukan sebuah, karena memang tadi katakan bahwa nikah itu adalah rahasia, nikah itu adalah misteri. Makanya apapun yang kita lakukan adalah kita hanya satu, minta pada Allah, ya Allah tunjukkan jodoh saya. Dengan cara apa? Sholat sunnah diperbanyak, kemudian salat hajat juga demikian, istikharah, minta petunjuk siapa jodoh saya dan sebagainya. Itu yang utama yang kita minta. Habisnya kan ditunjukkan. Hari ini kadang kita yang kurang pasti gini atau mungkin keliru ya. Kita sudah punya calon, ya kan? Menurut hati kita paling bagus ini, paling bagus. Baru kita bawa ke dalam istikharah saya. Ya Allah, semoga ini ada jodoh saya, ya kan? Berarti apa? Kita adalah menggiring Allah untuk menunjukkan pada kita ini jodoh saya. Ini kan? Berarti ini adalah apa? Kita memaksa Allah untuk menyetujui ini jodoh saya, gitu loh maksud saya. Nah ini yang saya kira kurang tepat. Makanya yang paling tepat adalah minta dulu pada Allah, tunjukkan, tapi kita tetap ikhtiar mencarinya. Itu. Ada teman ketika saya kuliah dulu, ada teman. Dia berkeyakinan bahwa ini adalah jodoh saya yang paling tepat. Anaknya ganteng, ya kan, pintar. Walaupun ada di kelasnya, mungkin nggak sebut namanya ya. Iya. Pintar, bagus, semputri juga gitu juga bagus. Iya, pintar juga anak-anak. Tetapi ketika dia mau dinikah sama anggap aja lah gurunya gitu ya. Ya dia nggak mau karena menurut dia jodohnya adalah ini, menurut dia. Akhirnya ketika setiap hari dia meluangkan waktu sholat sunnah, baca Quran, tadabur Al-Quran. Tapi subhanallah ketika membaca lembaran Al-Quran dibuka, yang muncul adalah nama gurunya ini. Ketika dibuka lagi, yang muncul adalah nama ini. Lo bayangkan, padahal selama ini yang menurut dia cocok adalah ini calon dia. Yang calon dia yang laki-laki itu juga sama. Dia berusaha untuk ketemu si wanita itu, tapi berkali-kali jalan tertutup terus. Itulah yang saya katakan bahwa pernikahan itu adalah misteri. Rahasia Allah SWT. Hak prerogatif Allah, Pak. Betul, hanya Allah itu. Kita nggak bisa masuk, ya Allah ini jodoh saya, Allah tolong izinkanlah ya Allah. Belum tentu. Itu bagi yang bagi yang mau mencari ya, betul lakukan itu dulu. Kemudian yang sudah mendapatkan, misal sudah mendapatkan calon kayak Mas Albi ini kayaknya sudah ada ancang-ancang nih. Yang sudah mendapatkan calon sudah, jadi petunjuk itu macam-macam. Bisa berupa kita melalui mimpi, bisa juga kita melalui dari keluarga kita, semuanya setuju, mendukung gitu. Mungkin ada salah satu semakin yakin bahwa ini jodoh saya karena semuanya mendukung gitu ya. Makanya ketika bagi orang yang sudah mendapatkan tinggal menunggu hari H, ya kan, hari H, yang menurut saya yang bisa dilakukan adalah satu, menjaga fitnah. Apa menjaga fitnah itu? Karena si A sama si B ini sudah siap untuk menikah, kan godaan semakin kencang. Apa yang utama itu? Tiba-tiba mungkin ini yang kita alami ya karena pernah muda juga nih. pengalaman ya. Apa akhirnya yang kita alami itu subhanallah, yang pertama itu calon-calon yang lama itu muncul. Dulu diajak nikah nggak mau, begitu kita sudah mau nikah dia baru muncul berdatangan. Itu yang pertama. Godaan berarti Pak. Godaan. Yang kedua kita mau kontak sama calon kita untuk komunikasi, gimana persiapannya, bersama-sama gimana, saya bersama saya gini. Maksudnya kan kita bisa komunikasi ya. Itu sulitnya subhanallah. Akhirnya saya simpulkan, oh iya memang betul bahwa yang namanya setan itu tidak suka, yang pertama tidak suka seorang laki-laki perempuan itu menikah. Makanya dia akan menggoda terus dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, bawah, sehingga pasangan nggak jadi menikah. Ketika nggak jadi menikah kan apa yang dibuka adalah pintu maksiat. Ya, ini yang pertama di situ yang saya simpulkan. Makanya ketika
Saya ingat ada ini juga ketika mau nikah kena pandemik, ya kan? Mau nikah kena pandemik. Saya katakan kalau udah matang persiapan semua udah siap, apa jawabannya dari si ini? Saya tanya orang tuanya, dia sudah siapkan anaknya untuk nikah? Iya, sudah. Apa nggak sebaiknya ditunda dulu karena kondisi pandemi? Tidak, bagi saya perbuatan yang baik, niat perbuatan yang baik jangan sampai ditunda. Harus segera termasuk nikah ya. Nggak apa-apa, nanti yang datang hanya berapa orang, nggak apa-apa. Toh nanti kalau memang nggak perlu hanya akad-nikah, toh nggak apa-apa. Itu ada orang tuanya. Makanya dari situ apa? Lebih baik kalau memang sudah siap, Bismillah, nikah aja. Buat Mas Albi ini, untuk hostnya ini ya. Karena sebenarnya tujuan nikah kan akadnya Pak ya, bukan resepsinya Pak ya. Bukan akadnya, tapi kan sekarang ini memang itu dua-duanya iya, kan. Gengsinya itu Pak. Betul. Makanya sampai pinjam uang dan sebagainya. Ini kadang, tapi juga kita repot juga ketika hidup di masyarakat. Ketika saya nikah, saya sengaja nggak ngundang tetangga kanan kiri. Pokoknya akad nikah selesai. Maghrib saya tutup pintu, ya mereka besar nggak ada orang yang datang, tapi tetap orang berbondong-bondong. Iya. Padahal nggak kita siapkan. Nah itulah yang karena waktu itu kita berpikir mungkin adik saya masih ada, kemudian juga finansial orang tua kan juga kasihan kalau terlalu berat kalau nyiapkan macam-macam. Ternyata orang masih berbondong-bondong datang ke rumah, padahal nggak ada persiapan apapun. Ya itulah kita sudah membudaya di masyarakat kita. Benar. Untuk silaturahmi kayaknya. Iya, silaturahmi kan nggak apa-apa. Nikah itu kalau namanya nikah memang disunahkan untuk disiarkan, disiarkan biar tahu. Jangan sampai nanti timbul fitnah. Loh, kok sudah goncengan? Loh, kok sudah hamil? Itu kan akhirnya jadi timbul fitnah. Makanya siarkan, sebarkan untuk nikah. Ya. Jadi wajib Pak ya hukumnya untuk mensiarkan atau bukan wajib, mempublikasikan atau bukan wajib tapi sebuah anjuran, sebuah harapan biar orang tahu gitu lah. Makanya salah satu yang dilakukan adalah walimatul nikah. Iya, walimahan bahasa orang Jawa walimahan itu kan biasanya ada yang diadakan malam sebelum akad nikah. Jadi mohon doanya, gini anak saya mau nikah besok, mau didoakan, ya kan ada seperti itu. Tapi ada juga yang bersama dengan mantannya, ada juga seperti itu. Itu ada salah satu ajaran agama bahwa syiar nikah itu adalah suatu perbuatan yang baik. Makanya kalau nikah jangan diem-diem, sudah selesai. Loh, kapan nikahnya? Sudah Pak, sama yang lalu. Nah ini makanya kan di dalam agama kita, di dalam negara kita ini nikah itu adalah yang resmi di KUA. Kenapa? Semua tahu ada pencatatan, ya kan? Semua tahu ada pencatatan. Ini adalah karena tadi nikah adalah ikatan janji dua pasang tadi kan. Nah, makanya kan harus ada dicatat tadi kan. Apakah masalah nikah siri itu halal apa enggak, wallahu alam ya. Karena kita ngomong adalah di instansi pemerintah, kita berbicara masalah bahwa nikah itu sebaiknya menurut undang-undang adalah dicatat di pernikahan. Ya. Jadi sah secara agama dan juga sah secara negara Pak ya? Betul, lebih tenang ya, lebih tenang, lebih nyaman. Mungkin itu Mas. Walaupun mungkin kalau misalkan siri katakanlah sah secara agama mungkin. Sah secara agama. Tapi kan secara negara belum sah gitu Pak ya? Iya, tapi bahkan ada lagi loh yang lebih keras lagi Mas, mengatakan bahwa nikah siri itu artinya nggak sah gitu. Ada semacam itu, pendapat semacam itu. Kalau tapi bagi kita, prioritas kita lebih ke hati-hatian, baik dalam hidup beragama maupun bernegara. Sudah nikah dicatat oleh petugas dari KUA, itu insya Allah lebih tenang. Anak-anak kita juga lebih tenang, ya kan? Banyak kan kasus-kasus yang semacam itu. Ya, ini sedikit informasi saja Pak ya, kan saya juga belajar hukum nih. Iya, mungkin semacam itu. Jadi untuk pernikahan siri itu malah merugikan sisi wanita. Betul. Karena satu,
dia tidak bisa mendapatkan ahli waris untuk anaknya. Betul. Iya. Jadi mungkin untuk para wanita, sebisa mungkin lah, sebisa mungkin. Jangan mau gitu aja ya. Jangan mau. Kau mau dinikah, ayo saya siap dinikah, tapi datang ke KUA, gitu aja. Jadi kan lebih enak sekali KUA juga. Iya, KUA gratis kok Pak ya? 0 Pak ya? Gratis, 0 rupiah kalau. Pokoknya hari kerja di kantor. Iya, betul. Jadi kita sedikit promosi nih Pak tentang Duta KUA. Duta KUA. Iya betul. Jadi memang nikah sekarang kan 0 rupiah di hari kerja di kantor kan gitu ya. Okay. Mungkin obrolan kita cukup sampai segini dulu Pak ya. Oh iya. Ini juga udah berbobot juga. Iya kan tanpa terasa sudah berapa jam tadi? Iya. Jadi mungkin kalau kalian nih punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan langsung di kolom komentar di bawah. Iya. Jadi nanti mungkin Pak Arif sendiri yang akan menjawab. Gitu. Iya. Jadi atau mungkin nanti saya kasih kontak personnya Pak. Kalau punya sosial media atau apa, mungkin mau bertanya langsung. Nanti melalui host saja. Jadi kita akhiri podcast kita kali ini. Iya. Saya Selby Agi sebagai host dan juga Pak Arif Mukhlisin sebagai narasumber kita dan juga penyuluh agama di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri pamit undur diri. Sekiranya ada salah-salah kata dari kita maupun Pak Arif, itu adalah kesalahan kita sebagai manusia biasa. Betul. Dan selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.